melakukan itu. Dia bukan pemilik ijazahnya, dia tampilkan itu dan kemudian dia membuat dapat diakses di masyarakat. Jadi harusnya dia yang kena dan dia yang harusnya pertama kali dihadirkan. Jadi ini sebenarnya lucu. Jokowi yang memasang jaring untuk kami kalau polisi jujur, kalau polisi itu jelas yang kena adalah kader partai PSI, bukan kami. Tapi kalau yang kena malah kami, jelas betul ada penyelewengan hukum dan ada pengkhianatan terhadap undang-undang yang dibuat untuk kita semua. Itu ijazah asli, nggak usah tunjukin, itu ijazah asli. Ini asli yang tadi saya pegang. Gak apa-apa, saya tunjukkan hasil analisisnya. Nah ini ijazah milik seseorang, kakak kelas saya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di angkatan angkatannya bukan 80, lebih tua lagi, angkatan 7 sekian. Tapi dia lulus 85. Lulusnya bareng dengan tahun kelulusan Jokowi. Ya, ini jelas betul. Jadi di sini kalau di error level analysis masih ada tulisan-tulisan ijazah masih kelihatan. Masih ada pas fotonya kelihatan, masih ada capnya, masih ada nah. Sekarang coba kita perhatikan kalau ini ijazah saya tahun 91. Itu jelas. Kalau ijazah di error di ELA itu juga masih kelihatan ijazah. Masih ada. Foto saya masih ada, bahkan kalau kemudian saya di ELA secara keseluruhan ini ijazah saya kalau di ELA masih ada bukti legislasinya, masih ada capnya, masih ada cap saya, masih ada foto saya, masih ada tanda tangan Pak Rektor, masih ada cap UGM. Nah ini ijazahnya Jokowi yang diklaim ini ijazah dia. Coba tunjukkan mana tulisan ijazahnya, mana logonya, burem. Jadi ini adalah ijazah hasil dari ini ijazah, kemudian dia masukkan ELA. Ini bukan, saya tidak melakukan rekayasa loh ya. Ini hasil dari software itu bergerak. Ketika dia menyekan itu keluarlah sini. Nggak sama sekali hilang tulisannya. Jadi ini tidak ada detail yang tadi saya sebut ya. Misalnya tidak ada yang namanya watermark. Punya saya masih ada watermarknya, ini udah nggak ada. Embossnya nggak ada ijazah ini. Kemudian tintanya juga beda. Meterainya beda warnanya juga dengan yang asli. Jadi artinya dari sini ada 5 perbedaan dari ijazah dia yang nggak pernah kelihatan fisiknya dengan ijazah ini yang saya sudah pegang fisiknya. Saya jamin 100% saya asli ada. Saya udah pegang aslinya. Hanya memang yang bersangkutan menyatakan jangan dikeluarkan sebelum itu ada di pengadilan atau di depan aparat keamanan atau hukum. Jadi artinya sekali lagi teman-teman semua, bukti fisik ini benar-benar membongkar gitu bahwa memang yang namanya yang disebut selama ini ijazah milik Joko Widodo 99,9% palsu. Saya pastikan sekali lagi itu palsu. Perkara itu milik siapa terserah. Ya, saya menyatakan ijazahnya palsu. Ya itu. Jadi kalau ada orang yang marah-marah, yang saya kritik ijazahnya. Ya gitu. Kalau orang marah, buktikan lo dia yang memilih ijazah itu. Itu yang paling penting. Mas Roy, seiring dengan naik ke penyidikan, biasanya kan akan ada tersangka. Gimana peluangnya kalau orang bilang ini Roy, Tifa dan kawan-kawan bakal ditersangka gimana? Ya itu tujuan mereka. Tapi kan sekarang rakyat bisa menilai. Apakah nggak aneh dengan hanya berbekal fotokopi, tidak ada ijazah asli yang pernah disampaikan ke Polda loh ya, bukan ke Bareskrim. Dia pernah katanya bawa ijazah itu tapi ke Bareskrim, bukan ke Polda. Ke Polda tidak pernah dipakai, masa dia bawa ijazah waktu itu katanya ijazah tapi di toko-toko gini. Ini kan nggak mungkin, gitu loh. Harus dalam satu map yang bukan map, satu folder yang folder itu kulit, yang itu nggak bisa ditekuk, ya, yang itu pernah ada ketika di Bareskrim pernah apa. Tapi itu pun harus disita. Nggak boleh hanya dititipkan, hanya dipinjam. Ijazah dan harus dianalisis oleh lab forensik. Hasil uji lab forensik pun saya pertanyakan karena waktu itu saat gelar perkara khusus forensik juga tidak bisa menampilkan ijazah pembandingnya mana. Saya Dr. Respon menampilkan 3 ijazah pembandingnya. Waktu itu milik 11-15 milik Prof. 11-16 milik Almarhum Hadi Mulyono, 11-17 milik Sri Murtiningsih. Sekarang tambah lagi, ada 5 bedel lagi milik asli kawan-kawannya, bahkan ada salah 2 di antara 5 itu suami istri. Ya, jadi fakultas lain yang satunya dan satunya adalah sarjana muda. Tapi clear banget, kita justru bisa melihat bedanya ijazah sarjana dan sarjana muda di tahun-tahun 80. Jadi tentang
kemungkinan Kenaikan status. tersangkaan itu udah diprediksi sejak awal ya? Saya sudah memprediksi dan biarkanlah hubungan kita tidak hanya hubungan antar manusia, tapi hubungan kita dengan Allah. Ya, saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk siap beneran. Untuk kemudian kita terus berjuang bersama. Dan saya tetap percaya, ya, tidak akan ada kejahatan ini yang akan bisa menang terhadap kebenaran. Dia mungkin bisa sedikit menikmati sih, tapi insya Allah kita akan bongkar kejahatan orang yang ngaku-ngaku namanya Raja Jawa ini, Raja palsu ini. Ya, itu akan kita bongkar. Pak Roy, terkait pengaturan Pak Iman mana Pak Roy? Ya, jadi ada seseorang yang mendadak, saya juga sebenarnya dia membuka lubangnya sendiri. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Pada tanggal 6 Mei, ada seseorang yang namanya Pak Iman itu melakukan WA kepada saya. Jadi nggak ada kontak, tiba-tiba dia WA menekan-nekan saya supaya saya tidak perlu ikut atau stop hentikan soal ijazah Jokowi. Dia mengatakan saya sudah lihat aslinya dan saya untuk supaya hidup saya tenang, damai, saya harus menghentikan. Saya malah kaget. Ada apa orang ini? Kok tiba-tiba melakukan itu? Saya abaikan itu karena saya anggap itu nggak ada. Baru kemudian saya ketika kemudian ada analisis intelijen dari intelijen benar ini, mantan BIN, mantan yang saya kenal sudah lama, namanya Pak Kolonel Sri Rajasa, dia itu dulu Binda Aceh ya, BIN di daerah Aceh, menuliskan soal Pasar Pramuka menanggapi temuannya Beto. Ya, nah ketika itu dianalisis muncul nama Pak Iman. Nah ketika muncul nama Pak Iman, saya serahkan WA itu dan kemudian beliau menganalisis. Dengan analisis beliau semakin jelas bahwa keterlibatan Pak Iman itu adalah ketika dia memiliki kios di pojok Pramuka dan dia tadinya mengaku hanya tahun 97 sampai 2002 itu bohong karena malah ada bukti Pak Iman masih menyelenggarakan halal bihalal tahun 2025 barusan kemarin ya tanggal 1 Mei dan itu ada orang-orang dan menariknya saya menemukan foto kegiatan itu dan dari foto itu kita analisis ada 5 orang dalam foto itu yang patut diduga orang-orang itu yang terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi ya sudah mulai ada pengakuan ya kan ada pengakuan seorang ibu-ibu yang tadi dikatakan Pak Ajasa yang dia bisa menunjuk itu loh orangnya ada ahli desain itu loh orang yang nyeta Pak Iman memang tidak dia nyeta tapi dia adalah mengorganisasi itu karena Pak Iman akhirnya tahun 2012 tiba-tiba mengalami mobilisasi vertikal kekayaan yang luar biasa dia jadi komisaris dia jadi wakil menteri kemudian aneh kalau orang berpikir kok bisa ya dari seorang tukang sapu Pak Iman itu ngaku diri jadi profesor dalam waktu 2 bulan ya 1,5 bulan 2 bulan tiba-tiba bisa mobilisasi vertikal OKB dan dia menyelenggarakan itu dan membuat itu dari makanya dia pun juga menyorong-nyorongkan tolong wawancarai Supono tolong wawancarai Bukana ya Supono Bukana itu anak buahnya kita wawancarai yang lain ya kan teknik kita begitu jadi keterlibatan Pak Iman itu clear banget dan yang terbaru saya pun ini agak gila juga dilaporkan tengah malam jam 12 malam oleh Pak Iman ke Polda Metro Jaya saya Dr. Ismon Dr. Hermanto kemudian satu lagi Peter itu dilaporkan di Polda Metro Jaya. Dr. Hermanto ini juga aneh. Kenapa harus dilaporkan? Dia itu pengurus atau yayasan Mustafa Beragama. Justru kemudian saya temui Dr. Hermanto. Dr. Hermanto membuka kedok Pak Iman bahwa ternyata ada penggelapan di Universitas Mustafa. Ada penggelapan Alphard, ada penggelapan villa di Bali. Siapa yang menggelapkan? Saya nggak usah sebut. Nanti pasti akan ada cerita soal itu. Ya, itu Pak.